Hai guys, selamat datang di lab gua. Dan kali ini gue pengen sharing pengalaman gua nanam sayur di dalam studio kecil yang kalian tadi lihat sebelumnya. Jadi emang basicnya gue belajar nanam itu mulai kira-kira 2 tahun lalu, kira-kira 2020 awal. Waktu itu emang gue lagi kayak coba-coba belajar skill baru, apa yang gue bisa pelajarin, dan salah satunya adalah kayak gardening gitu, kayak nanam sayur, nanam pohon buah-buahan. Dan itu prosesnya sebelum gua menjadi content creator kayak sekarang. Nah, sejak jadi content creator, kayak akhirnya gue bisa punya tempat sendiri, lab sendiri, dan tempat gua bisa otak-atik ini itu. Akhirnya kayak mulai kepikiran kayaknya bisa juga deh gua nanam sayur di sini. Tapi yang pasti dengan space yang kecil, pasti kita mulai mikir ini kurang tempat. Kan biasanya kalau mikir nanam sayur itu butuh lahan yang gede. Kebetulan sekarang udah ada teknologinya untuk bisa nanam secara vertikal gitu, secara ke atas. Dan sekarang juga ada teknologi nanam hidroponik, dimana kita nggak perlu pakai tanah lagi, tapi bisa pakai air doang. Akhirnya gue memutuskan buat beli seperangkat alat ini yang bisa dirakit sendiri. Dan kalau kalian pengen tahu ini beli di mana, nanti gue bakal tulis di deskripsi. Jadi di rakitan ini ada sistem sirkulasi airnya. Kalau sebenarnya di bagian situ ada pompanya, jadi dia bisa ngalirin air ke atas terus, dan nanti dia bakal ngalir ke sini, ke bawah, terus dan ke bawah lagi, nanti dia bakal naik lagi. Nah, terus kenapa gue milih pakcoy? Karena emang dari pengalaman gue dulu pas belajar nanam, menurut gue pakcoy itu kayak sayur termudah, dan gue dulu pernah nanam dan berhasil. Jadi kayak menurut gue buat trial atau coba-coba nanam di alat rakit baru yang ada di lab gue, menurut gue pakcoy pilihan gue gitu. Nah, jadi beberapa hari lagi gue bakal panen sayur pakcoy ini, dan gue pasti juga bakal lanjutin nanam-nanam sayur di rak ini. Jadi kalau kalian ada request, kira-kira kita bakal nanam sayur apa ke depannya, kalian boleh banget tulis di kolom komen. Oke, jadi ini adalah hari gue bakal panen anak-anak gue, pakcoy-pakcoy yang udah pada gede ini. Dan sekalian gue mau review tentang alat yang gue pakai buat nanam pakcoy ini. Jadi kalau kalian ada kepikiran buat punya kayak ginian juga di rumah, gue mau ngasih tau kayak kelebihan dan kekurangannya, biar nanti kalian kalau udah beli nggak nyesel, karena ini harganya cukup lumayan mahal. Kayak yang kalian lihat ini kelebihannya, yang pasti ini kecil banget dan ramping. Kalau kalian lihat tempat tinggal gue sebenarnya kayak kecil banget, ukuran studio, tapi ini bisa muat dan bisa nampung banyak sayuran. Jadi kelebihannya satu, ini ramping. Selain ramping, ini juga kelebihannya karena ini udah rakitan gitu. Jadi kita tinggal beli doang satu set dan udah lengkap semuanya, pakai pompa, kemudian satu perangkat ini semuanya udah kesedia semua. Kecuali lampu yang gue pakai ungu ini emang gue beli khusus karena gue pengen coba ngelakuin penelitian. Sama ini kipas yang ini yang gue pasang di atas-atas ini juga gue beli terpisah. Waktu itu sempat baca katanya bagus kalau ada angin di dalam ruangan biar bisa mensirkulasi panas dan juga udara. Nah, sekarang buat kekurangannya menurut gue ada beberapa yang perlu kalian catat, dan ini berdasarkan pengalaman gue sendiri pas nanam sebulanan ini. Yang pertama, meskipun dia punya kelebihan ramping, tapi kalau kalian lihat ini di setiap lantainya itu dia punya 12 lobang. Jadi 12 lobang tempat kita bisa nanam tiap sayuran kita. Nah, tapi karena dia muat banyak, jadi jaraknya tuh sempit banget gitu. Kemungkinan kita nggak bisa nanam sayuran yang gede-gede kayak gini, karena kalau kalian lihat ini kayak banyak daun yang tabrak-tabrakan gitu, dan jadinya tumbuhnya kurang maksimal gitu. Seharusnya kalau ada ruang lebih luas buat pakcoy ini, kemungkinan dia bisa tumbuhnya lebih gede lagi. Nah, terus kekurangan kedua menurut gua adalah volume penampungan air di paling bawah sini tuh terlalu kecil. Gua gak yakin sih sebenarnya ini nampung berapa liter di dalam penampungan air ini, tapi gue mulai berasa ketika sayur-sayuran gue tuh mulai pada gede gitu. Jadi kalau dulu biasanya gue cuma nampung air sekali, terus bisa dijalanin kira-kira semingguan gitu tanpa perlu ditambah lagi airnya.
Tapi kalau sayurnya udah gede, airnya jadi makin banyak keserap dan penampungannya tuh jadi makin gampang habis. Dan kalau habis itu lumayan annoying karena pompanya bakal berisik. Pompa air yang di belakang situ bakal berisik karena dia airnya udah dikit gitu yang buat dipompa ke atas. Nah, jadi sekarang kita bakal mulai panennya, dan di sini gue mau cerita kalau gue seneng banget ngelihat mereka semua tumbuh gede, karena ini dulu sempet kutilang karena waktu itu gue tinggal isolasi mandiri selama 10 hari, dan sekarang mereka tumbuhnya sehat-sehat semua dan gue seneng banget. Oke, kita bakal mulai panen pakcoy pertama di dalam lab gua, guys. Pertama gua pakai sarung tangan dulu biar lebih steril aja. Dan di sini kita panennya bakal pakai gunting. Dan pertama gua mau ngasih lihat kalian dulu, ini pakcoy paling gede yang berhasil tumbuh di tempat gua. Nah. Wah, ini akarnya ternyata panjang banget. Cincin. Ini pakcoy paling gede yang tumbuh di sini, guys. Kalian lihat, tumbuh besar dan sehat. Jadi setelah gue belajar beberapa dari channel-channel YouTube para penanam hidroponik juga, jadi cara panennya gue nggak langsung bakal cabut semuanya, karena kalau dilihat ini kayak masih ada daun-daun kecil yang masih bisa gede nanti. Jadi kita sebenarnya kayak cukup motong daun-daun yang paling gede aja gitu. Jadi nanti biarin dia bakal tumbuh lagi, dan kita bakal potong kalau kita butuh buat makan. Jadi dia tinggal digunting aja ujungnya, dan kita dapat daun pakcoy pertama. Nah, aku bakal cobain ini rasa pakcoy yang gue tanam sendiri. Wah, agak pahit dikit, tapi ini segar banget dan garing. Wah, gue bangga banget sih. Dan gue berani makan ini karena ini ditanamnya dalam ruangan, jadi kemungkinan dia kena debu atau kotoran lain tuh lebih minim. Nah, ini kira-kira kita masak sama apa ya, guys? Guys, jadi gue cuma bisa panen segini hari ini karena ternyata hasilnya banyak banget, dan gue memutuskan buat cukup segini aja. Kalau kalian lihat ini masih ada sayurannya di sini, dan gue bisa panen besok-besok setiap saat gue mau makan sayur. Dan ini kita bakal coba makan, kita bikin jadi sesuatu, kira-kira apa ya? Akhirnya pakcoy gue mau gue masak cah. Kebetulan lagi ada kuah kimchi di lab, jadi gue tinggal campur dan masak aja. Hasilnya enak dan seger banget, apalagi dari hasil tanam sendiri. Jadi itu akhir video kali ini. Dari nanam sayur sendiri, gue semakin belajar buat menghargai makanan yang kita makan. Jadi setiap makan, gue bisa ingat semua perjuangan dan kesusahan yang udah dilaluin. Semoga kalian menikmati video ini. Jangan lupa buat semakin menghargai makanan yang kalian makan. Kalau kalian suka, jangan lupa like, share, dan subscribe. Gue Dennis, Food Technologist. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.